Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada as-siyama fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala huwa asdaq wa bihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana taqwa illa alladhina amanu wa 'amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah tarawih Masjid Al-Hakim rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke masjid ini untuk beribadah. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita kerjakan mampu kita landasi dengan niat yang ikhlas karena Allah semata, sehingga ibadah ini diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah tarawih rahimakumullah. Judul ceramah yang akan saya sampaikan malam ini adalah ibadah puasa menjaga kemuliaan insan. Saya ulang kembali, ibadah puasa menjaga kemuliaan insan. Bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dalam surah At-Tin ayat yang kelima, sebagaimana yang telah kita bacakan di awal tadi, Allah menyatakan bahwa Dia menciptakan kita manusia ini sebagai makhluk yang paling sempurna, sekaligus derajat yang paling mulia. Dalam ayat lain Allah mengatakan, laqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Namun bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada orang yang jatuh derajatnya dari kemuliaannya itu, sehingga dilanjutkan ayat berikutnya di surah At-Tin Allah menyatakan, "Tsumma radatnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan derajat sebagian di antara mereka kepada derajat yang rendah atau derajat yang hina. Di antara golongan yang hina atau rendah derajatnya itu adalah alladzina yattabi'una ahwa'ahum, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam buku-buku teologi Islam, salah satu di antaranya ditulis oleh seorang penulis kenamaan di tahun 80-an asal Sumatera Barat, namanya Yusuf Syuaib. Dalam buku teologi Islam itu disebutkannya bahwa kalau kita ingin tahu bagaimana mulianya kita manusia ini,
Mari dibandingkan manusia dengan makhluk Allah yang lain, yaitu malaikat dan binatang. Allah menciptakan malaikat hanya memiliki akal, tidak memiliki nafsu. Sedangkan Allah menciptakan binatang hanya memiliki nafsu, tidak memiliki akal. Tetapi Allah menciptakan kita manusia ini diberi kedua-duanya oleh Allah. Diberi akal seperti malaikat, tapi juga diberi nafsu seperti binatang. Posisi kita berada di tengah-tengah antara malaikat dan binatang, tapi posisi ini strategis dan dinamis. Kita bisa lebih mulia dari malaikat kalau akal kita mampu mengendalikan nafsu. Sebaliknya Bapak dan Ibu, kita akan lebih hina dari binatang apabila akal kita tumpul, tak mau, tak bisa, tak mampu mengendalikan hawa nafsu, sehingga hawa nafsu yang menjadi komando dalam diri kita. Maka di saat itulah derajat kita menjadi makhluk yang hina. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ambo pernah menyampaikan ceramah bantuku Bapak dan Ibu di hadapan anak-anak SMA beberapa tahun yang lalu. Ketika saya nyatakan binatang tidak punya akal, ada salah seorang anak SMA tersebut bertanya, tunjuk tangannya Pak. Pak Ustaz, tanya Cik Ustaz. Tuh kata ambo, kece Ustaz tadi binatang tak punya akal. Iyo, bantu tu dalam keterangan sekaligus dalam kenyataan. Kalau ia binatang tak punya akal Pak Ustaz, bah mangkok baru pandai membedakan kerambia gaib do kerambia muda Ustaz. Kalau ndak akalnya nang jalan, tu Ustaz. Keceknya kambo Pak. Ia agak barik dia menjawab pertanyaan juga Pak. Ambo bamanung sabanta di atas mimbar ketika tu, takana pelajaran waktu kuliah di kampus dulu, mata kuliahnya filsafat ilmu. Dosennya Profesor Dr. Syamsul Bahri Khatib. Apa kata beliau? Yang ada pada binatang itu bukan akal, tetapi insting atau naluri. Apa beda akal dengan insting? Kalau akal itu berkembang Pak, kita manusia kok dengan diberi akal oleh Allah, kalau rajin baraja, rajin menuntut ilmu, rajin melakukan penelitian, maka kecerdasan akal yang diberikan Allah akan melahirkan teknologi-teknologi canggih yang mengagumkan. Dan itu nampak dalam kenyataan yang kita rasakan. Manusia bisa terbang lebih tinggi dari burung di angkasa. Manusia bisa menyelam lebih dalam dari ikan di dasar samudra. Manusia bisa berkomunikasi dalam jarak yang begitu jauh dengan menggunakan alat yang kelihatannya sederhana, tapi memiliki teknologi yang sedemikian rumit yang oleh akal manusia itu mudah dilakukannya. Jadi akal itu berkembang, sedangkan insting binatang tidak. Insting binatang Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, perkembangannya terbatas. Awamu Bapak Ibu, cadik-cadik baru keahlian tertingginya hanya membedakan kerambia gaib dan kerambia muda Pak. Nah, ada teknologi baru yang dilahirkan dari kecerdasan binatang dah. Nah, ada. Makanya dalam Islam akal itu harus dijaga baik-baik. Bahkan ahli-ahli hukum Islam mengatakan ad-dinu lil aqil la dina liman la aqlalahu. Agama itu hanya untuk orang yang berakal sehat. Tak ada kewajiban beragama kalau akal tak lagi berfungsi. Beraja fikih kita Bapak Ibu, caliklah umumnya syarat ibadah tu dalam Islam pasti ada kalimat berakal. Islam balik berakal, Islam balik berakal. Begitu tingginya kedudukan akal dalam Islam. Bahkan sangat banyak ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk berfikir, untuk merenung. Misalnya di penghujung-ujung ayat kita menemukan kalimat afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tanzurun dan sebagainya. Ini menunjukkan akal begitu tinggi nilainya dalam Islam, dan kemuliaan manusia itu terletak pada kemampuannya mengendalikan hawa nafsu dengan
akalnya yang dapat bisikan iman dari dadanya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada anak muda bertanya kamu pak, cuma umurnya agak gadang dari ambo bauda kainyo. Tanyonyo ko agak nyeleneh. Keciknya kamu, Pak Ustaz, apa dah kata ambo? Ba caranya kita orang Islam ko Pak Ustaz, babuek buruk tapi ndak dapat dosa. Indak puasa bulan puasa ndak berdosa. Indak sembahyang 5 waktu ndak berdosa. Korupsi, mencilok, merampok tapi ndak berdosa. Lihat do caranya Pak Ustaz. Keciknya Pak. Ambo jawab lain dah cak ambo. Kok itu kan ndak murahnya dah. Jadilah udah orang gila ambo Pak. Itu cara lah Pak. Kalau lah gila ndak ada guna akal. Tidak berfungsi, ia nak sebagai ala-ala Pak. Babuek bayi indak dapat pahala, babuek buruk indak dapat dosa. Itu orang dan kalau akalnya tidak berfungsi lain. Makanya di dalam Islam kita dilarang meminum minuman kareh, dilarang bermabuk-mabukan, dilarang mengkonsumsi narkoba. Kalau itu dilakukan merusak akal. Kalau akallah rusak, hilang kehormatan kita sebagai insan, jatuh menjadi makhluk yang hina. Karena manusia akalnya tak berfungsi, maka hawa nafsulah yang akan memegang kendali. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ibadah puasa Bapak Ibu itu melatih mengendalikan hawa nafsu, seluruh nafsu, mulai dari nafsu makan, nafsu marah, sampai kepada nafsu seksual. Cuma kadang-kadang dek kita Bapak Ibu tahan tak makan, tahan tak minum, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Namun sayang beribu kali sayang, pas di saat bako lapeh balik kontrol nafsu Pak. Sehingga Pak seluruh nan talatak di atas meja dia bian kasadoe. Mulai dari kolak sampai ke cindu, mulai dari lapik sampai ke onde-onde, mulai dari goreng badak sampai ke panggang ayam. Ndak ada nan tinggal ci ala je le bu. Akibatnya parit kanyang mato mengantuk, ndak talok pai tarawih kamu saji. Kok painannya kamu saji sudah semayang isya nyo cari tonggak dan badago. Kalau ndak dinding nan data Pak. Sakare-kare ustaz magi ceramah tarawih, sakare tulang gua ke bawah. Ayo ustaz. Tarilah ustaz. Ustaz tari dan tarilo. Sangko ustaz dari atas mimbar Pak, paham dia isi kaji, rupoi ndak. Dek parik terlampau kanyang, mato jadi mengantuk. Tapi malam kini ambo caliat di Masjid Al-Hakim, alhamdulillah ndak ada nampak nama ngantuk dia bu. Paling-paling cie-cie semua. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ambo ndak menuduh apa-apa atau ibu-ibu nanti kantuk-kantuk di dinding jadi tonggak banyak makannya waktu babuko tadi. Ndak itu dah Pak. Lain namuh jangan ngantuk mato bu. Syukur alhamdulillah tu tanda sehat mah. Guru ambo orang payakumu kecil beliau tanda orang sehat tu sampai macam tu nampar tamu makan batambuh, dua lalok bakaruh, nang ketiga buang air lasuh, nang kampe mendengar ceramah namuh kan kampe. Jadi awak nak lain namuh mendengar ceramah kok walaupun tak kantuk-kantuk di dinding jadi tonggak tu tanda sehat mah. Manalah mengantuk ana lalok dah bahaya bodoh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka kendalikan nafsu. Takut teka-teki ambo dah apa-apa Pak. Mana gadang lapik dari onde-onde? Jawablah Pak. Salah Pak. Gadang onde-onde lain. Lapik masih babaduang je daun. Onde-onde lah baupan dek karambi. Mana gadangnya? Orang kalau cangok Bapak Ibu sadon dan talatak di atas meja nyo santuang ke sadone sehingga semayang maghrib nyo lalai 7:30 kurang 5 baru mulai maghrib lo. Selesai maghrib tiba azan isya sekali. Allahu Akbar akecek pajago onde pas bana maghrib habis saat tiba. Kalau iko modelnya gara-gara babuko maghrib kita karena kita ada ayat fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tu
Tu acaranya narancak babuko tu Pak Ustaz. Kalau bapa dan ibu bertanya tak itu, ambo bagi contoh. Tanang-tanang Pak Mahadoi pabukuan tu. Babunyi sarine duduk elok-elok di kursi dekat meja makan tu. Kok jauh air di padake bantu aku ha. Kalau batu tu nya buka lambe. Sarine babunyi minum langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca doa Pak. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kok kurang tambah setelah. Siap tu makan dan mani-mani bila perlu kurma mengikuti sunnah Nabi. Sudah makan kurma, solat maghrib, habis maghrib baru makan nasi. Berbuka tepat waktu, solat maghrib tak lalai. Cuy itu narancak. Dan sampai terjadi bapak ibu model carito Buya Herman Khaidir. Ambo pernah mendengar ceramah beliau bapak ibu di Masjid Raya Balai Baru. Kata beliau, ada sepasang suami istri hari bulan puasa. Hidangan lata-lata di atas meja untuk babu lengkap de ibu kau. Kalau ibu kau rajin kamu saji mendengar ceramah ustaz, kaji nan dapat dari ustaz nyo sampaikan ke suaminya. Keceknya dah iyo kece ustaz di musaji dah beko caro babuko narancak tu takai ko dah minum dulu air teh ko agak 2 atau 3 dagu. Sudah tu makan kurma ko agak beberapa buah. Habis tu kita salat maghrib dah bila perlu berjamaah. Siap tu baru kita makan nasi. Berbuka tepat waktu dah salat maghrib. Lalai cuy itu narancak kece ustaz dah kata ibu kau. Jawab suaminya kau Pak. Kau terlampau acok kamu saji tu yo nyota sudah ustaz kece. Lai jale de kau membali nasi jo sambal piti awak, membali kolak jo cindu piti awak, membali lapek jo onde piti awak. Ala ustaz tu matur-atur kini padialah den bak kato den, kau bak kato kau terserah kau pulo. You up to you, me up to me kecapaan. Lalu beduk berbuka datang serine berbunyi bu. De ibu ko diamalkan model kece ustaz nanyo tahu. De apa ko indak? Indak terkontrol nafsu makan jo minum nyo Pak. Nyo minum air teh sagale sekali minum lupa membaca doa ndak takana membaca bismillah. Lah habis air teh sagale Pak. Nampak onde-onde sapiring di atas meja nyo. Kecik nyo kau onde-onde kok mati yang onde-onde. Tadi pukul ampe wang dapat dan esek lai sebab serine lun babuni kini serine lah babuni awasang dan gigi ang keceknya Pak. Nyomi onde-onde ko cie nyo gigi kare-kare talampau kare menggigi onde-onde ko bu malancin sakanyo kan encik mato yo. Tapi berang lah Pak ko onde-onde kurang aja dan gigi ang panjian sakang alala padi encik mato rendaang kini ko nang kalama yang lain ang karajuan dan karajuan luang kini ko dan lulu ang lain kecil Pak. Akhirnya onde-onde ko nyambil cie Pak ndak nyo gigi memakan ledo nyo lulu sekali tasang kui Pak. Mama kia minta tolong. Siapa kamu nolong Pak? Anak ndak ada. Istri sedang salat maghrib. Untung tonggak meja li sadang elok gadangnya bu. Nyoan tuanku dua ke tonggak meja tu. Baru meluncu onde-onde ke bawah. Lah salat ini semayang tanya. Dia udah mamaki minta tolong tadi. Yo onde-onde kuat. Kuye. Barangkali carito tu bapak ibu dikarang de orang pandai bercarito, tapi hikmahnya kita ambil. Hikmahnya jangan terburu nafsu di saat berbuka. Lebih dari itu, orang yang mampu mengendalikan nafsu tak mau memakan yang haram. Tapi kalau tidak bisa mengendalikan nafsu, prinsip hidupnya adalah halal haram hantam tarwih. Itu kalau orang tidak bisa mengendalikan nafsu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Waktu ambo masih sekolah di Man Kota Baru Padang Panjang, ambo mendengar pengajian almarhum Buya Duskiman Sa'ad.
kata beliau ke kami jamaahnya, jamaah, iya buya, kata kami, manan gadang parik manusia daripada parik kabau. Kami jawab, Pak, gadang parik kabau buya. Nan kecek buya ko, indah kecek beliau, gadang parik manusia lain. Bang kau itu buya, kata kami, sagadang-gadang parik kabau isinya dua macamnya. Kalau ndak sagu, rumpui. Tapi kalau parik manusia yang memperturutkan hawa nafsu, sadonya makan, simin-siminnya makan, basi-basinya makan, aspal-aspalnya lulu, nan dahak inyonya ambil juo, nan jatah orangnya ambil juo. Mirip jo karo, Pak. Karo kau mencanguk, Bapak Ibu. Amo pernah jo orang rumah pai jalan-jalan sore-sore dakek Taluk Bayu lapeh gawung skete. Kan banyak karo turun dari Tebuki ke Tapi Lawi, Pak. Kami bawa pisang sasike, mencalik kami membawa pisang masak sasike. Karo ko mau onja-onja, Pak, gadang hati. Ada siku yang paling gadang, inyo maju dulu kamu ko, na lain dah dapat menyasak dia dah. Dan inyo lah maju kamu ko, kami agi pisang cie ni makan. Dia agi cek lain panuh muncuangnya. Dia agi cek lain nyambil je tangan. Dia agi cek lain nyambil je tangan dan sabala lain. Dia agi cek lain nyambil je kaki. Dia agi cek lain nyambil je kaki dan cek lain. Lapan nuh muncuangnya, lawarisi tangannya, lapan nuh lo kakinya. Tu dia agi kakawannya dah lepak. Nyokaja je punya kawan itu lain. Dalam hati amu, ya Allah ya Tuhan, modaliko banalah nafsu karo, muncung lah panuh, tangan lah panuh, kaki lah panuh, jatah kawan namuh jumarabui lain. Jadi ku ado Bapak Ibu, orang nanalah segala panuh itu namuh juma ambil punya orang lain lain, itu ndak karo. Nauzubillah, summa nauzubillah zalik. Jadi nafsu makan harus kita kendalikan. Nafsu amarah bentuk itu juga. Kita sedang puasa, Pak, kok tak biasa pemberang di luar puasa, agak-agak. Jangan sampai rusak puasa kita de amarah yang tak terkendali. Kadang-kadang ibu-ibu ku ada malangnya, malangnya dapat suami nan pemberang. Elok tanya ibu kainyo, sentiang jo jaweknya, kece ibu ko ka suaminya nan pemberang tadi, bada kadilatan nasi untuk babuko leda. Ada we apa nam pemberang ko batanyo jo ko lain nak ko cari hari lapukuan nama kecek dulu ditanyuan salah indak ditanyuan bedo. Kok dapat suami membantu itu bu, sabar bu, inyo tinggi awak rendah, inyo mari ndak usah dijawe. Kok kai bu jawe dua bu, aniang-aniang semen jawe dan sampai tadangan inyo misalnya ko bu berang-berang apa ko kai bu sampai inyo kata-kata ibu keceknya lo ayah kau keceknya pulo aniang-aniang semen jawe bu, tapi ayah lah meninggal dah yo. Mande kau keceknya lo amak lah lama nak dong ada baru ada kau kecek malang jauh dahulu baru bini udah yo. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita sabar mengendalikan nafsu amarah. Kemudian yang ketiga, nafsu seksual. Suami istri haram hukumnya berhubungan badan pada siang hari di bulan suci Ramadan. Kalau ada yang melanggar larangan ini, maka dendanya sangat berat, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Siang diharamkan, malam diizinkan oleh Allah. Sebagaimana ayat di surah Al-Baqarah, uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul launna. Dihalalkan bagi kamu berhubungan dengan pasanganmu pada malam hari di bulan puasa. Mereka adalah pakaian bagimu, kamu adalah pakaian bagi mereka. Siang diharamkan, malam dihalalkan. Jangankan berhubungan badan, bermesraan saja siang hari suami istri di saat berpuasa makruh hukumnya, Pak. Sebaiknya ditinggalkan karena dikhawatirkan dapat merusak puasa. Yang suami istri pakai tapnya Bapak Ibu, maka jaleh bagi yang alun suami istri yang masih berbatas suka sama suka, diharamkan untuk bermesraan, bermanja-manjaan dan berdua-duaan.
Kadang-kadang dek remaja, para pemuda dan pemudi ikon dan lupuan bapak ibu. Ini puasa keceknya di Ramadan kok, tapi bawa-onda limu dia paguinya hari lo pada kabek pinggang le tu. Lari onda sampai puluhnya pagui sampai ratui. Anak laki-laki kau mencari kesempatan lo dalam kesempitan. Ndak ada lubang dorem kau pijak dia tiuk sebentar. Kalau bantu kau modelnya akan bangkit nafsu syahwat di antara keduanya. Sedangkan yang namanya puasa mengendalikan hawa nafsu. Jangankan yang separah itu bapak ibu, mencari lawan jenis dengan tatapan penuh syahwat membatalkan puasa. Baca dalam kitab fikih sunnah, Syekh Said Sabiq mengatakan, dan juga dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan, an-nazru bisyahawati tubtilus siyam. Memandang lawan jenis dengan pandangan penuh nafsu membatalkan puasa. Jadi mari kita perbaiki kualitas ibadah puasa kita. Indah hanya menahan nawih jolapa, tapi menahan nafsu makan dan minum, mengendalikan nafsu amarah, dan demikian juga dengan mengendalikan nafsu seksual. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum ceramah ini saya tutup, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Ustadz Abu Bakar Syarif. Semestinya malam ini beliaulah yang akan memberikan tausiah, tapi karena beliau ikut tim Ramadan tingkat provinsi ke daerah lain di luar kota Padang, maka beliau meminta saya untuk menggantikannya malam ini. Jadi status ambo kini kok Pak UTT, Ustadz Tukang Tumbok. Nama saya Al-Adiyat. Saya seorang pegawai negeri sipil, guru agama SMP Negeri 28 Padang. Kalau Bapak dan Ibu berminat mendengar ceramah saya lewat YouTube, silakan buka akun YouTube saya, namanya Ustadz Al-Adiyat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.